kita membaca kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman, kalau kitab kuningnya halaman 26 paling atas. Halaman 26 paling atas. Kalau kitab yang warna putih halaman 39. Yang ada mabhas sunanul wudu'nya, judul selanjutnya. Halaman 39 yang warna putih. Nah, mabhas, satu materi lagi, satu pembahasan lagi, yaitu tentang sunanul wudu'i. Sunnah wudu. Nah, ini pembahasan tentang sunat wudu. Ini penyempurna wudu kita. Semalam rukun sudah kalau lah. Nah, sudah tegawi semua rukunnya, sempurna artinya bujur gawean rukunnya, maka sudah sah wudu kita. Cuman belum lengkap apabila tidak disempurnakan atau dilengkapi dengan sunat wudunya. Nah, maka ini pulang pembahasannya tentang sunat wudu. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila kada ya wudunya tetap sah. Nah, cuman kada tapi sempurna jadinya, karena ada kurangnya, padahal ada di situ untuk kesempurnaan. Nah, maka kita perlu tahu supaya kita kawal mengerjakannya. Nah, lawan itu kan diantara syarat wudu supaya sah bisa kalau membedakan mana rukun wudu, mana sunat wudu. Berarti kita mesti belajar, yang rukun belajar, yang sunat belajar, sehingga kita tahu atau kawal membedakan. Nah, wa ma siwa dzalika ay ma siwal furudil mazkurati sunanun lil wudu'i. Dan wa ma siwa dzalika, dan apa-apa yang selain dari demikian itu. Jadi kena gawian kita atau pekerjaan yang selain dari demikian itu apa? Masiwal furudil mazkurati, itu yang rukun wudu yang sudah disebutkan. Nah, di sini gawian yang selain daripada rukun wudu yang disebutkan itu karena di sini hukumnya sunanun, adalah sunnah lil wudu'i, bagi wudu. Nah, jadi selain dari yang 6 semalam jadi yang rukun wudu, maka yang ini hukumnya sunnat dalam wudu. Sunnat. Nah, apa aja yang sunat dalam wudu ini? Pertama, min tasmiyatin jadi. Nah, di antaranya jadi termasuk sunat wudu tasmiyatin, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim yang sempurnanya. Nah, itu sunat dalam wudu. Kapan membaca bismillahnya? Awalal wudu'i. Kalau di sini di atas, karena kita baca sampai ke bawah lah. Pada permulaan wudunya. Nah, berarti kan maka bahasanya sebelum kita yang membasuh muka, yang berniat sahajaku berwudu, itu berarti sebelumnya itu ada kita membaca bismillah. Itu dah. Karena di awal-awal wudu. Nah, karena ada posisinya lah, karena kita baca di dalam. Kapan meletakkan kita membaca bismillah itu? Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sabdanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini di sini dalil sunnahnya ada sabda Nabi. Apa kata Nabi? Tawaddu bismillah, ya Nabi. Ai qailina dzalik. Ujar Nabi kita, berwudulah oleh kalian dengan nama Allah. Artinya qailina dzalik. Hal keadaannya kalian membaca bismillah.
Nah, jadi wudu aja Nabi. Tapi lah keadaannya karena awalnya membaca bismillah. Nah, maka jadi hukum sunnatlah kita sebelum berwudu itu membaca bismillah. Nah, jadi bismillah sudah dapat pahala. Hendak lengkap atau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tak. Nah, itu itulah jadi yang pertama adalah membaca bismillah. Membaca bismillah. Jadi di dalam jar ulun bacakan di dalam lah. Ada di dalamnya tuh, nah di bawah. Wa yusannul ityanu biha lil wudu wa in kana al ma'u magsuban idzi tahrimu li aridin. Dan disunatkan jasidin membaca basmalah itu bagi wudu sekalipun adalah air yang digunakan misalnya rampasan. Kan wudu nih, tapi banyunya banyu menyuntan misalnya, kan itu haram lah ambil banyu orang. Nah, tetap aja bismillah. Jadi wudu pakai banyu rampasan tuh haram. Cuman sah aja. Cuman keharamannya itu di sini mendatang. Artinya ya kan wudu itu kan hukum asalnya kan bisa wajib, bisa sunnah. Tapi bisa jadi haram sebab pakai banyu rampasan. Berarti haramnya itu mendatang. Karena mendatang maka tetap disuruh membaca bismillah. Hanya bisa jadi biar wudu dia ada karan di muka rumah orang memakai banyu. Padahal kan dah. yang apa tulisan biasanya sagan wudu kada apa-apa misalnya. Kalau kita haul rajin kan, haul kayak guru sekumpul nih. Itu dasar orang menyediakan itu di muka-muka rumah yang lah. Nah, artinya orang tahuan aja tah. Tapi mun ada kan misalnya apalagi tulisan jangan ambil banyu di sini ya. Seorang mau wudu, mun supaya wudu aja kada boleh, tetap kada boleh. Orang banyu orang ya lah, nah misalnya itu banyak orang diambil, maka wudunya jadi haram. Cuman gawiannya itu tetap sah wudunya. Ya, cuman lantak jadi haram itu karena menggunakan air rampasan. Nah, karena di sini keharamannya itu mendatang disebabkan merampas banyunya, maka kesunahan membaca basmalah itu kada gugur, tetap disunahkan. Namun ada juga toh. Tapi jangan kita yang banyu rampasan yang kalau wudu. Dulu guru kami biar memadahkan saking sidin ini ihtiyatnya kita nih wudu di masjid ya lah. Jadi sidin mun hendak wudu di masjid, gawian wudu itu gawi di masjid dulu. Jangan kita wudu di masjid gawian sembayangan di rumah. Orang kan sidin wakopnya kadang-kadang bila di masjid itu sagan orang kemaslahatan masjid, wudu untuk sembahyang di masjid atau di musola. Juga kadang-kadang, wah jah, kita wudu di masjid juga sayang buang banyu di sini. Ke masjid sembahyang di rumah. Orang di sini pun kawas sembahyang duha kan dulu. Jadi terpakainya di imba tuh bulik kayak lagi. Nah, sini itian sini. Janganlah. Jadi jangan sini wudu di masjid sembahyang ke rumah. Maka orang segan di masjid. Nah, itu di sini. Jadi mun kawa masuk sembahyang sunat wudu di masjid dulu. Jadi orang apa banyu yang seorang wudu di masjidnya itu terpakai di masjid tuh juga dulu. Katanya boleh. Nah itu tuh sidin. Apa gimana ambil banyu yang di halaman rumah orang ada sing padahan? Wudu. Soalnya rumahnya kosong. Ada orangnya sebulan sekali datang atau seminggu sekali datang. Yalah, ada kan keran di muka rumah orang tuh lah. Nah kayaknya mau padah, ada apa-apa. Lah Pak Haji lah, ulun kada apa-apa empat wudu di wadah piannya. Kada apa-apa aja Pak Haji, bagus lagi. Nyaman. Nah itu wudu aja kena lah. Jangan istilah ambil banu, beember, beteng, itu lain lagi tuh. Pada wudu aja bang. Lainnya kalau pada ulun segan mandi lah juga. Yalah. Nah, jadi walaupun itu aja sih. Nah lalu kan misalnya wa qauluhum jar, ada perkataan ulama tahrumu alal muharram wa tuqrahu alal makruh. Haram membaca basmalah bila gawiannya itu haram. Makruh membaca basmalah bila gawiannya itu makruh. Itu jasidin lidzatih munnya dasar gawiannya yang haram atau dasar gawiannya makruh. Ada sebab napa-napa, dasar haram gawiannya. Maka membaca basmalahnya haram juga.
Contoh disini, kasur bil khomri, seperti minum khamar. Minum khamar itu hukumnya haram. Membaca basmalah pang dulu jar, baginnya haram. 2 kali haram. Berjudi haram, soalnya membuka boyang, bismillah. Soalnya menang, alhamdulillah. Wah, bagian haram. Itu namanya menghinakan nama Allah. Ya Allah. Nah, itu dasar gawiannya haram. Atau misalnya yang dasar makruh. Nah, apa makruh misalnya sini wa aklil basol, seperti makan bawang merah mentah. Bawang habang. Mentah-mentah itu makruh hukumnya karena menyebabkan bau di muntung. Soalnya bismillah, nah itu makruh. Berarti makruh juga. Karena punya dasar gawiannya makruh, membaca basmalah makruh. Nah, bila gawiannya itu sunat, maka membaca basmalah sunnah. Bahkan gawian yang wajib ada yang disunatkan baca basmalah, seperti wudhu. Nah, wudhu ini kan ada karena wajib. Wah, anak sembahyang kan wajib wudhu. Maka sunat membaca basmalah. Nah, kalau memang hukumnya itu wajib atau sunat, lalu karena suatu hal mendatang jadi haram, maka tetap disunatkan membaca basmalah. Nah, ini ada pengaruh. Karena gawian asal adalah hukumnya wajib atau sunnah. Yang kada boleh membaca basmalah itu bila dasar gawiannya itu haram. Itu 2 kali dosa. Nah, habis. Nah, lalu jadi dalam lagi. Yang di dalam ini yang banyak penjelasannya. Qauluhu awwalal wudu. Kita disunatkan baca basmalah itu di awal wudu. Nah, awal wudu itu air. Maksudnya ma'a ghuslil kaffaini. Beimbai dengan membasuh 2 tapak tangan. Nah, itu jisidin baca basmalah. Ini kita punya kada belajar, kada tahu ya. Kada tahu ini kapan kita meletakkan baca basmalah tuh, makanya luput kada dapat pahala karena kesunahannya itu ada andakannya. Dan kita hendak makan sebelum makan misalnya ya, kalau tadi ini anak wudu di mana posisinya? Nah, jasidin imbai lawan membasuh tapak tangan. Nah, imbai itu pulang payati biha inda dzalika ma'an niyyati biqalbih. Maka ia baca basmalah itu ketika membasuh tapak tangannya besertaan berniat di hatinya. Niat apa? Niat mengerjakan sunat wudu. Ini dalam kitab lain litanala sawabas sunannya, supaya engkau mendapatkan pahala sunnah. Nah, jadi prakteknya seperti ini, membaca basmalah hendak wudu tuh. Ini kita adalah hendak membasuh tapak tangan lah, basuh tapak tangan. Maka pas banyu itu kena, kita basuhkan, disitulah muntung kita berucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haratan muntung kita membaca Bismillah itu hati kita berniat. Niatkan sahajaku mengerja sunat wudu. Itu amun kada berniat kada dapat pahala. Kenapa? Karena di sini dihajatkan niat. Niat di sini fungsinya supaya membedakan mana yang jadi pahala sunat wudu, mana yang jadi pahala sunat yang lain. Karena kayak ini, kita baca basmalah, hendak makan basmalah juga. Kadang hendak apa bismillah juga. Yalah, atau kita basuh telapak tangan, hendak makan basuh telapak tangan juga. Habis beberasi basuh tapak tangan juga. Habis begaro, ya Allah basuh tapak tangan juga. Habis mengacak-acak napakah basuh tangan juga. Nah, lalu yang mana basuh tangan yang sunat wudu? Nah, supaya kita membedakan, maka dihajatkan niat. Karena basuhan gawian membasuh tapak tangan ini banyak gawiannya. Hendak anu basuh tapak tangan. Maka supaya kita hendak berwudu, inilah basuhan tangan yang sunat wudu, maka diperlukan niat. Niat untuk membedakan inilah basuhan tapak tangan yang sunat wudu. Nah, jadi gawiannya langsung 3. Langsung 3 waktu itu. Tangan dibasuh, tapak tangan dibasuh, keduanya ini. Kemudian muntung kita membaca bismillah, hati kita berniat mengerjakan sunat wudu. Nah, kawal lagi kira tak? Lah, jadi hartan muntung kita membaca bismillah, hati kita meniatkan mengerjakan sunat wudu.
Tuh, jadi benar. Karena lo banyak kita masukkan tangan kita ke banyu tuh nah sambil dia tuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hatan bismillahirrahmanirrahim tuh nah hati kita niat kan mengerja sunat wudu. Nya kada jar ulama kada dapat pahala kan membaca basmalahnya. Nah, jadi perlu lah ya, perlu belajar kalau nya kada belajar kita kada tahu gini. Nah, disangkaan bismillah aja sudah. Nah, jadi perlu nih niat. Nah, jadi jasidin kayak itu jadi teimbai 3 gawian. Makanya sini liyajma'a baina amalil lisan wal janan wal arkan fi ibtida'i wudu'i. Supaya ia menggabung antara gawian amal buntung lisan, amal hati berniat dan amal anggota badan membasuh tapak tangan. Jadi harapan kita membasuh tapak tangan tuh langsung menggawi 3 amalan. Amalan di muntung, amalan di hati, amalan di anggota. Bahkan muntung membaca basmalah, hati berniat mengerjakan sunat-sunat wudu, kemudian tangan dibasuh. 3 ibadah ini. Maka jar ulama bilanya 3 ini langsung tergabung itu afdol bana gawian. Sembahyang toh kayak itu kalau kita Allah muntung ba Allah Akbar, tangan menggawi sunat mengangkat tangan, hati berniat mengerjakan fardu sembahyang. 3 berarti 3. Kita berdoa lawan Allah supaya afdol benar kayak apa? Muntung membaca doa atau kita jadi makmum ma'amin akan tangan diangkat, sunat diangkat. Yalah, kemudian hati mengingat akan. Nah, mengingatkan Allah kah paling kada. Kalau kita yang membaca doa, ingat apa yang kita pinta. Berarti tegawi 3. Berzikir kah misalnya? Tasbih. Muntung subhanallah, tangan kah nah. Ini 1 2 3. Berarti ada juga gawean ini ya. Gawean anggota atau bertasbih. Iyalah, subhanallah subhanallah ada gawean badannya. Kemudian hati ngatakan muntung subhanallah, hati subhanallah juga. Berarti 3 langsung tegawi afdol benar gitu amalan. Nah, karena merangkap di muntung, di hati, di badan. Nah, jadi usahakan kita kayak itu tak. Nah, jadi jasidin membaca basmalah nang kayak itu tadi prakteknya ini menggabung 3 gawian langsung pada permulaan wudunya. Jadi kayak itu lah baca basmalahnya. Nah, jadi jadi pas tangan dibasuh baca basmalah, hati berniat sahaja aku mengerja sunnah-sunnat wudu. Latih hamunnya belum pernah nang kayak itu misalnya hanya tahu jar. Nah, gawe dah. Nah, kemudian nimbah itu di sini summa ba'da dzalika yatalaffazu bin niyat di sini. Kemudian setelah yang demikian itu lalu inya melafazkan niat. Ini kan berkumur-kumur dulu. Kumur-kumur 3 kali masukkan air ke hidung 3 kali ya kah? Nah, imbah tuntung itu sambil menanai banyu hendak membasuh muka, lapaskan niat wudu. Hukumnya sunat. Nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Hanya tak sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu hanya itu niat rukun. Kalau tadi lain, tadi niat mengerjakan sunat-sunat wudu. Kenapa jar diperlukan niat mengerjakan sunat wudu sebelum itu? Pas ini tadi. Nah, karena membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur itu belum masuk di gawian wudunya. Artinya belum masuk di awal-awal kita mengerjakan rukun wudu. Karena awal-awalnya membasuh muha. Hanya berniat, berarti hanya masuk lah. Yalah, hanya masuk. Sedangkan ini tadi berdahulu. Nah, makanya diperlukan niat menunggal. Menyendirinya di situ. Lain membasuh telinga, menyapu telinga. Menyapu telinga ini andakannya sudah niat. Sudah masuk dalam gawian rukun wudu. Jadi sudah ada niat wudunya. Berarti kada perlu berniat kada apa-apa karena dia sudah masuk. Yalah. Nah, seperti apa lagi karena sunat yang sudah masuk mendahulukan tangan kanan hanya kiri berniat pulanglah. Kada apa-apa kada. Karenanya sudah mulai wudu ya. Berarti itu langsungnya tegawi sunat wudu. Kadanya membaca basmalah ini belum masuk. Jadi kada anunya
supaya itu dikatakan sunat wudu, maka dihajatkan nih niat mengerjakan sunat wudu. Nah, itu telah. Nah, jadi membaca basmalah. Lalu di dalam lagi, wa yusannu ayatawadza qabla dzalik fa yaqulu. Nah, disunatkan juga jar membaca a'udzubillah sebelum membaca basmalah. Ia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanyar bismillah. Berarti tahu sebelum membasuh tapak tangan a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ya, hanya bismillahirrahmanirrahim baim basuh tapak tangan. Ada lagi bacanya di dalam tuh panjang. Banyak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Nah, itu bacaannya. Jadi Mbak Basmalah anak yang panjang tadi. Nanti di kitabnya ada ya kalau. Itu kan ada banyak orang ada tahun ini bacaan Mbak Basmalah itu. Nah, tapi paling kadang kita baca basmalahnya barang atau bertambah tadi auzubillah sebelumnya dapat pahala. Nah, fa in tarakat tasmiyata awwalal wudu'i walau amdan ata biha fi asai. Maka jikalau ia meninggalkan membaca basmalah di awal wudu sekalipun sengaja, maka sunat atau maka mendatangkan ia akan basmalah itu di tengah-tengah wudunya. Dengan fayaqulu maka membaca ia bismillahi awwalahu wa akhirahu ittiba'an lil warid. Pada ingat jadi awal tadi bismillah aja. Nah, berarti tikas mananya? Oh, sudah hatan basuh tangan, baca basmalah. Baca basmalahnya sunat masih. Yalah. Nah, kada ingat di awal, baca di tengah. Fa illam ya'ti biha wasatahu la ya'ti biha fi akhiri. Maka jika ia tidak membaca basmalah di tengah-tengah wudunya, maka tidak lagi ia sunat membaca di akhir wudunya. Wahwa ghuslur rijlain, hatan membasuh dua batis. Batis sudah kehabisan wudu, ada kawal lagi yang jasidin. Sudah membasuh batis sudah. Lah pagi sudah tuntung. Sudah tuntungnya wudu kan ingat bismillah ya sudah ya. Berarti kada dapat sunat membaca bismillah. Kemudian bikhilafil akal di sini, akli, bikhilafil akli. Kesalahan hukumnya kalau makan. Nah, kalau makan fa innahu ya'ti biha ba'dal faraghi minhu. Maka bahwasanya ia tetap sunat membaca basmalah walaupun selesai makan. Tuntung dah makan, tadi jadi awal kan ingat bismillah jar. Tetap sunatnya membaca bismillah di akhir atau setelah tuntung makannya. Kenapa jar? Liyataqoya asyaitonu ma'akalahu. Supaya muntah oleh syaitan akan apa yang dimakannya. Ya kan gitu, orang kada berbismillah jaharatan makan, syaitan tuh umpat makan. Orang hendak jima, kada berbismillah. Yalah umpat juga syaitan. Lah sama makan. Bila orang makan kada bismillah diumpati syaitan umpat juga makan itu. Nah, lalu minyak sudah sampai tuntung jar kayak apa kada bismillah, baca bismillah jiden supaya tak muntah-muntah syaitannya jiden. Tak muntah syaitannya jiden apa yang diumpatinya makan tadi. Nah, jadi bisa aja sekali-kali hendak mempreng kan naranya, mempreng syaitan. Ada bismillah dulu jar. Tuntung akan makan dulu. Timbanya tuntung hanya berbismillah nyaman temuak-muak situnya. Oh, yalah. Nah, pas gak ingat. Nah, jangan dua ya kalau lah karena sunat kalau bismillah. Nah, wayam bagi ayakuna sorbu kal akli. Sayugiannya minum pun seperti makan. Jadi minum bismillah. Kada ingat jar tuntung dah anyar ingat baca bismillah. Jadi dimuntahkannya juga oleh syaitan. Jadi berkah apa yang kita minum, kita makan itu nah. Lah banyak ada diumpati syaitan, mau diumpati syaitan mau lah berkah. Nah habis. Kemudian jar qauluhu tawaddau bismillah. Ada sabda Nabi yang Nabi mengucapkan tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan membaca basmalah ya Nabi. Ini jar sejarahnya rawan Nasa'i bi isnadin jayyidin an Anas. Telah meriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang baik daripada Sayyiduna Anas qol.
Berkata ia, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an. Telah mencari oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wudu, air untuk berwudu. Maka tidak memperoleh mereka akan air. Nah, ini dalam perjalanan berarti kehabisan banyu. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, jar Nabi, hal ma'a ahadin minkum ma'un, ya Nabi. Apakah beserta salah satu kalian ada bisian banyu? Aja Nabi. Ada bisian banyu lagi? Nah, rupanya ada masih yang bisian banyu tapi sedikit. Kurangnya banyak. Kurangnya lebih 70. Kehabisan banyu anak wudu. Lalu aja Nabi, adakah lagi yang bisian banyu nah? Oh, Pak Utia bima. Lalu didatangkan air itu kepada Nabi. Cuman sedikit aja banyunya. Nah, banyak didatangkan kepada Nabi. Fawal doa yadahu syarifah fil ina illadhi fihi alma. Maka Nabi meletakkan akan tangannya yang mulia, dan kita kalau bersalaman sama Nabi lah, ya Allah, tangan Nabi yang begitu mulia diletakkan oleh Nabi kita di dalam bejana yang berisikan air tadi. Didatangkan banyu kalau sedikit aja bang, wadah di andak Nabi, tangan Nabi di situ nah, di dalam banyu itu tak jan Nabi. Lalu Nabi ucap sumakol jan Nabi, tawadhu bismillah. Nah itu sejarahnya, itu jak kita asbabul wurudnya. Jadi Nabi ucap tawadhu bismillah jan Nabi. Ayo berwudu kalian dengan membaca basmalah. Wudu nah dengan ingatkanlah dengan membaca bismillah. Wudu kalian. Nah, kok ini nazalik. Lalu ujar Sayyidina Anas, fara'aitul ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'a nahwu 70 rajulan. Maka ujar Sayyidina Anas, maka aku melihat sendiri dengan mataku memancar atau keluarlah air dari jari-jari atau di sela-sela jari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat berwudu waktu itu kurang lebih 70 sahabat. Bayangkan, ini mukjizat Nabi, keluar banyu di selah-selah jari Nabi. Dan inilah jar ulama air yang paling afdol sealam semesta. Inilah sampai ke akhirat itu yang paling afdol adalah banyu yang langsung keluar di jari-jari Nabi kita atau selah-selah jari Nabi kita. Dan ini beberapa kali lah kejadiannya. Ini kan kejadiannya nih waktu itu berjalan kemana kalah para sahabat lawan Nabi. Anak wuduan, banyu sedikitannya di andak Nabi, tangan di wadah. Jar Sayyidina Anas, aku melihat langsung banyu itu memancar di jari-jari Nabi. Lalu wudu disuruh Nabi, ayo wuduan, wudu. Nah waktu itu sidin lebih atau kurang lebih 70 yang wudu. Nah, mudahan kita kawalah karena di akhirat karena kawa meminum banyu yang keluar langsung dari jari Nabi, itu paling afdol. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Subki, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' ma baina sabi'in nabil muttaba'. Sepaling afdal air itu adalah air yang keluar dari antara jari-jari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling afdal. Nah, imbahnya itu hanya yalihi ma'u zamzamin fal kausaru fanilu misra summa baqil anhari. Nah, imbahnya banyu yang keluar itu hanya yang mengiringi keabdolannya adalah air zam-zam. Ya, jadi banyu zam-zam sepaling abdol banyu yang kedua setelah banyu tadi yang keluar langsung dari jari Nabi. Imbah banyu zam-zam bang, apa yang paling abdol? Hanya telaga Kausar. Nah, telaga Kausar nomor 3 lah. Jadi untung kita nih di dunia ini kawan meminum banyu yang paling abdol yang nomor 2. Yaitu banyu zam. Nah, karena mudah di akhirat pulang kita meminum telaga Nabi yang langsung Nabi kita menyurung banyunya mudah-mudahan berkat kita berkumpulkan ini kita mengambil warisan Rasulullah di akhirat karena Nabi kita langsung yang menyurung gelas
Telaga Kausar. Yang mana bila orang sudah minum itu sekali, kada kehausan lagi di akhirat selamanya. Banyu telah. Tapi itu nomor 3. Nomor 2 banyu Zam-Zam. Masya Allah. Untung kita. Nah, keempat, jar ulama, banyu Sungai Nil di Mesir. Atau Abdullah, Sungai Nil di Mesir. Dan imbahnya itu hanya lagi. Sungai-sungai yang lain, sungai kita di sini masuk tak? Tapi nomor 5 sudah. Semakin ada keberkahan semakin afdal ya tak? Nah inilah, jadi ini membaca basmalah. Jadi di awal tadi lah, lalu sedikit lagi. Wa ma'lumun anna aqallaha bismillah wa akmalaha bismillahirrahmanirrahim. Dan diketahui bahwasanya yang paling minimal membaca basmalah itu bismillah. Nah yang paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu telah. Nah jadi mudahan kita kaum amalkan. Jadi sebutin sunat jahanyar nih kita pertemuan hari ini. Janganlah. Jadi apa? Membaca basmalah. Mudahan kaum amalkan lah. Atan bodoh nih. Nah jangan kada basmalah lah kita. Kemudian posisinya kayak apa tadi? Atan membasuh tangan. Kawan baniyat. Nah baniyat pengajakan sunat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta halal, minta ridhonya karena kita isroknya belandung lah, minta relailun lah 10 menit nih. Supaya mengenakan isroknya kita kasungsungan kada boleh juga pulang ya lah. Muna kodoan kada apa-apa ya lah. Muna kita isrok kan waktu. Nah minta halal lah. Nya subuh belandung juga isroknya kan mopong subuh belandung isroknya sama itu aja. Ini waktu suruk itu waktu haram sama yang sunat. Udah boleh. Isrok belum masuk misalnya. Nah, jadi paling gak ada yang katakan 15 menit kayak lah dari suruk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta halal, minta ridha, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita di majelis ilmu ini sama-sama segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal yang diterima dikabulkan segala jadi dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan, keafiatan sempurna, disembuhkan daripada segala macam penyakit, dihindarkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyat wa ala kulli man bi sallallahu salih wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa 'alimina ajma'in. Jami'il mu'minina wal muslimin wa muslimat. Allahumma inna nas'aluka Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil hilmi wa zin bil ilmi wa jammilna bit taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina wa la tazhab barakatihim 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa adkhilna jannata ma'a nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.